Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa di sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena perkenanan Tuhan bagi setiap hidup kita. Terlebih setiap kita boleh ada di hari yang baru, kita boleh masuk di minggu yang baru, kita boleh ada di bulan yang baru, semua karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kita. Seberapa banyak yang bersyukur atas perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama umat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Sikapan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh ajaib, sungguh besar, luar biasa setiap campur tangan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih untuk perkenanan-Mu Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu, di sepanjang bulan yang telah kami lewati Tuhan. Sekalipun tantangan hadir dalam kehidupan kami, sekalipun cobaan ada di tengah-tengah kehidupan kami bersyukur Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Kekuatan daripadamu yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melangkah, untuk setiap kami boleh menghadapi setiap apapun yang ada di depan kami Bapa. Terlebih pada sore hari ini kami bersyukur kembali Tuhan persatukan, Tuhan perkumpulkan kami untuk kami boleh sama-sama datang bersekutu, untuk setiap kami boleh sama-sama datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, berikan setiap kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah Tuhan, agar saat mulut kami, saat lidah kami, terlebih saat hati kami datang menyembah Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami di tempat ini, ataupun setiap kami yang tersambung via live streaming pada sore hari ini Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang menyembah Tuhan di awal bulan ini Tuhan Yesus. Kami membawa ucapan syukur kami bawa rasa terima kasih kami lewat nyanyian, pujian, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan kami Tuhan, nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur, yang mau datang menyembah Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Lihat campur tangan Tuhan yang sempurna. Lihat kesetiaan-Nya yang selalu ada buat setiap kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan sama-sama umat.
Angkat suara kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Siapapun engkau, pegang janji. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Angkat wajahmu, pandang wajah Tuhan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Tuhan tinggalkan kita. Kau tinggalkan, sebab Dia berjanji setia. Yesus sahabatku. Mari lebih lagi umat Tuhan, kesayangan Tuhan kita sembah Dia. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Bawa syukur
Syukur untuk kesetiaan-Mu yang selalu ada di setiap musim dalam hidup kami Bapa. Ini bisa kami persembahkan, hanya ini bisa kami berikan. Nyanyian pujian yang terbaik dari dasar hati kami, yang terdalam hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun Kau berada sore hari ini umat Tuhan, mari bebaskan hatimu lebih lagi kita menyembah Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, kita muliakan Tuhan yang tulus dari hatimu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will see Your light. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For endless day we'll see. Angkat tanganmu dua-dua, kita bernyanyi sama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Sore hari ini satu nama yang dipermuliakan hanya bagi Yesus. Oh, praise
bersyukur bagi nama-Mu Tuhan sore hari ini. Tuhan tunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya buat setiap kami. Lewat hadirat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Maka biarlah Tuhan, sore hari yang indah, yang baik ini Tuhan Yesus, sukacita Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sebab kami siapkan hati kami lebih lagi untuk kami datang memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang disayang Tuhan, yang siap datang memuji nama Tuhan sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari jumpai kiri kanan depan belakang, memberikan salam, katakan selamat hari Minggu. Selamat menyambut bulan yang baru. Di hari yang pertama di bulan yang baru. Mari bersukacitalah Gereja Tiberias. Satu suara sama-sama tinggikan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saudara, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudariku. Lambaikan tanganmu gereja Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Kita bertepuk tangan sebab satu kepastian di dalam Tuhan kita. Allah yang memberkati setiap kita. Amin. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau, haleluya, bila hatimu seperti, boleh lihat kiri kanan depan belakang, katakan sama-sama, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Memasuki bulan yang baru saudara, bawa hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus sebuah ajaib dalam hidup setiap kita. Terus menyembah sebab Dia semua berkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kalau musik menyembah Tuhan Yesus, angkat tanganmu, diklar di hadapan Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Di dalam Yesus, oh
Yang percaya bulan Maret ini bulan penuh berkat, boleh angkat tangannya saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah yang menyediakan, Allah yang besar, yang kita sembah terus pada sore hari ini. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang merindah saudara bagi Tuhan. Angkat syukurmu, tetap percaya dalam Dia. Satu suara katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Amin. Semua seru luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dengan kebesaran-Mu Tuhan kami sambut bulan ini. Dalam pertolongan-Mu kami katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak pernah tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu sama-sama semua. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Kasih keras suaramu sore hari ini sama-sama. Dia luar biasa, perkasa Tuhan Yesus, amin. Yang diberkati Tuhan bisa lebih semangat lagi sore hari ini. Kasih keras. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, amin. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Oh. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berserah dan kami percaya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan bagi Sang Raja Yesus yang mengalahkan maut dan kesedihan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terus percaya dalam Tuhan ada kuasa yang baru, amin. Amin. Dan pada sore hari ini
Untuk kita boleh mengucap syukur, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara, terlebih dahulu kita sama-sama saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Kita suka melihat pasangan suami istri yang telah lama menikah ya. Lama-kelamaan wajah dan sifatnya menjadi semakin mirip. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Agar kita bertumbuh semakin menyerupai Dia. Sehingga jika saatnya nanti Tuhan Yesus dapat melihat cerminan dirinya di dalam diri kita. Yesus adalah manusia yang paling bahagia. Karena Yesus memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Jadi kebahagiaan kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak kita berpegang dan meniru teladan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Sang Kasih yaitu Yesus Kristus Tuhan ini kita menemukan kebahagiaan tanpa akhir. Kebahagiaan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan yang abadi. Lewat pengorbanannya kita menerima kebahagiaan sejati. Dengan kerinduan akan mengenal Allah kita akan tahu dan menjadi sama dengan Yesus. Sehingga hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan dan sama kita akan bahagia. Memberikan diri dan memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan merupakan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita pelaku firman kita akan bahagia. Karena Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Otomatis merenungkan firman Tuhan siang dan malamnya. Dan tekun melakukannya. Artinya harus jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan Yesus katakan kita pasti bahagia. Baik, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji, buat setiap jemaat Tuhan. Suara gembala dengan tema yaitu bergerak ke arah kemajuan. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias, selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan juga pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Sesuai firman-Mu dalam Wahyu 6, ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi. Dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Agar semua jemaat Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, untuk bergerak ke arah kemajuan. Yang pertama, bertekad untuk maju. Keluaran 14 ayat 1 hingga 2, Keluaran 14 ayat 8 hingga 9. Dan juga di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Terkadang perjalanan hidup kita bahagia dan juga tenang. Tetapi sementara waktu sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus ingin kita bahagia dan bersuka cita. Kita hadapi perperangan rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan sekalipun masalah ada di sekeliling kita. Sebab saat kita bertekad untuk maju bersama dengan Tuhan, pasti selalu akan ada terobosan. Yang kedua, lawan segala penghalang dan juga ketakutan. Keluaran 14 ayat 10 hingga 11 dan juga di ayat yang ke-13. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami masalah, ada di mana-mana. Dan kita tidak bisa ke kiri ataupun ke kanan. Dan kita tidak bisa berbalik. Masalah selalu ada dimanapun. Dan di saat kita merasa tidak berdaya dan terpuruk, mari ubah hal tersebut menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan mampu melangkah maju dan lawan segala penghalang. Dan jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan dan percaya selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dan juga dalam Yohanes 16 ayat 33. Seringkali kita berpikir apakah Allah peduli dengan masalah yang terjadi kepada kita?
Jawabannya adalah Tuhan peduli. Dan Tuhan peduli kepada kita semua dalam apa yang kita alami. Dan Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita tidak boleh stagnan dalam perjalanan hidup. Percayalah Tuhan pasti membuat jalan keluar dari jalan buntu yang kita alami. Tuhan ingin kita percaya penuh dengan janjinya. Sebab hanya dengan Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling terbaik buat pesan Tuhan yang kita boleh dengar yang sungguh indah dalam suara gembala pada sore hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tiberias kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu saudara. Siap terima firman Tuhan pada sore hari ini. Walau 10.000 lebah, walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dengan tangan yang terangkat, mari bersama-sama. Oh, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku. Menggunakan terkasih Pak Pendeta Reksana Simanjuntak boleh bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini. Angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetap Allah. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetap Allah. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku Tuhan. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hidup yang anugerah, hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Karena Alkitab mengatakan firman Tuhan akan selalu memberikan pengharapan. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, manusia butuh firman Tuhan. Bangkitkan iman, bangkitkan pengharapan bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tiberias Bekasi Town Square, Betos. Dan 1 Maret ya 2026, puji Tuhan kita masih bisa hidup sampai bulan Maret ini. 3 bulan ya kita sudah ada di tahun 2026. Doa saya semua diberkati, amin. Sehat-sehat, amin ya. Dan kita percaya apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu dia ya. Oke, masuk firman Tuhan, bisa dikeluarkan temanya. Judulnya adalah jangan goyah di hari-hari terakhir. Jangan goyah di hari-hari terakhir. Kita pelajari dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Silakan Pak. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuai dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Akhir zaman penuh tekanan dan kemerosotan moral. Karena itu orang percaya harus sadar dan siap. 1-2 hari ini headline news kita di media sosial fokus ke Timur Tengah. Ya, akhirnya Iran diserang oleh Israel dan Amerika. Ketika Bapak Ibu membaca berita itu, apa sih yang ada di benak kita? Saya pengen tahu respon Bapak Ibu. Ya, apakah memang ya udah Pak, Timur Tengah perang-perang aja Pak. Kita mah Bekasi mah aman-aman aja Pak, katanya begitu. Apalagi rumah saya Narogong Pak, jauh Pak dari Timur Tengah. Narogong. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi di Timur Tengah dan selama tadi perjalanan saya tetap update ya, berita-berita Timur Tengah sekarang lagi rame banget di TikTok dan di medsos dan sebagainya. Seharusnya ini menjadi apa? Menjadi wake up call bagi kita dan warning bagi kita. Berapa kali saya katakan di mimbar ini, kita nggak boleh masa bodoh melihat apa yang terjadi di daerah Timur Tengah pada khususnya. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Timur Tengah, agenda-agenda itu sudah ditulis oleh Alkitab. Jadi kalau peperangan antara Israel, Amerika, Iran dan ada beberapa negara lain yang dibom dan sebagainya, saya katakan itu adalah sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita harus sadar gitu loh. Ya sadarnya apa? Sadarnya bahwa Bapak Ibu dan saya kita sekarang hidup di hari-hari yang terakhir. Ya kita hidup di akhir zaman. Saya nggak bosan-bosannya mengingatkan kepada Bapak Ibu. Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Ya, jadi kita nggak bisa masa bodoh gitu terhadap kehidupan kita. Kalau memang Bapak Ibu dan saya mau selamat begitu ya. Tapi kalau memang mau binasa hidup dalam kedagingan, ngaco-ngaco begitu ya. Dan nggak mau ikut aturannya Tuhan, nggak mau dituntun oleh Roh Kudus, ya udah. Tapi kan kita kan sekarang bergereja, kita dengar firman, kan kita mau diajar sama Tuhan. Ya karena Tuhan tidak mau setiap jiwa itu binasa. Karena bagi Tuhan satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi barang siapa yang menerima kebenaran pada sore hari ini, Bapak Ibu dan saya mendengar firman Tuhan, biarlah kebenaran itu menyadarkan bagi Bapak Ibu dan saya dan apa mengingatkan kita, oh iya kita sudah hidup di akhir zaman. Nah kalau kita sudah sadar, tadi saya katakan kita harus siap. Siapnya apa? Alkitab tadi mengatakan apa Bapak Ibu? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Ya efek dari perang Timur Tengah, ditambah lagi perang Rusia dengan Ukraina belum beres, ditambah lagi perang Afghanistan dengan Pakistan sekarang.
Ya belum lagi di Amerika Latin, perang kartel, Meksiko. Ya kan dengan segala macam, waduh itu sangat mengerikan juga. Nah apa yang terjadi dalam dunia ini menuju kepada kesudahannya, itu dunia akan dilanda masa sukar. Seluruh dunia dan seluruh bangsa. Nah pertanyaannya kita sebagai orang Kristen, kita siap nggak menghadapi masa sukar? Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 6 sampai 9, di situ Alkitab mengatakan bahwa akan ada masa kesukaran. Ya tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dan Bapak Ibu dan saya bersyukur kita di Tiberias, kita ada darah Yesus, kita diurapi dengan minyak. Artinya apa? Masa sukar boleh terjadi, tapi Bapak Ibu dan saya tetap aman dalam perlindungan Tuhan di masa sukar. Ya, kalau kita nggak siap kacau Bapak Ibu. 2 tahun COVID kemarin coba, bagaimana perasaan kita? Masih teringat memori-memori itu. Sulitlah, waduh Pak, omset turun drastis, orang nggak bisa kerja dan sebagainya. Masih teringat kan 2020-2021? Masih teringat 2025, bagaimana tahun lalu banyak banget orang di PHK. Ya saya setiap hari 8 kali khotbah, 8-8-nya mendoakan jemaat di PHK. Setiap cabang ada semuanya. Coba lihat, di PHK itu berartinya menghadapi masa sukar. Tidak ada lagi pemasukan, tidak ada lagi gaji, dan sebagainya. Nah pertanyaan saya, ketika dunia dilanda masa sukar, kita siap nggak untuk menghadapi masa-masa itu? Ya makanya jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Orang Kristen yang jauh dari Tuhan, itu berarti apa? Dia merasa mampu di dalam kehidupannya. Sejauh mana, sehebat apa manusia untuk mengalahkan Tuhan? Ada nggak track record di Alkitab atau tulisan di Alkitab mengatakan bahwa manusia bisa mengalahkan Tuhan? Nggak bakal bisa. Ya Menara Babel di kitab Kejadian, ya dibuat sampai mau tembus cakrawala, sampai mau tembus sampai awan-awan. Ya dengan tujuan apa? Ingin mengalahkan Tuhan. Gagal juga. Coba lihat. Iya kan sains sekarang, ilmu pengetahuan, NASA, Amerika, Elon Musk mau bikin perumahan di Mars. Ya saya bilang Elon Musk mau bikin perumahan di Mars. Di Tambun banyak tanah kosong itu. Jauh-jauh lah bikin rumah di Mars. Kerawang masih banyak tanah kosong, rawa-rawa. Bikin aja perumahan 1.000 rumah, 2.000 rumah, 5.000 rumah. Kasih gratis, nggak jadi miskin Elon Musk. Ya mengandai-andai, bikin perumahan, bikin kehidupan di Mars. Dikirimlah astronot, dikirimlah robot, dan sebagainya. Secanggih apapun teknologi, tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasanya Tuhan. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita harus sadar, kita sudah hidup di akhir zaman. Gak bisa lagi hidupnya lalai. Gak bisa lagi hidupnya jauh dari Tuhan. Gak bisa lagi, dulu mungkin malas gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab. Tidak peduli dengan kehidupan rohani. Kalau dulu mungkin masih bisa. Sekarang udah gak bisa lagi bos. Kalau memang mau selamat ya. Kalau memang mau terangkat ke sorga ya. Kalau memang janji keselamatan yang Tuhan berikan itu mau tergenapi dalam hidup kita. Jangan pernah lalai di akhir zaman ini. Ya, jangan pernah lalai. Ya, jangan pernah satu hari dilewati tanpa doa. Jangan pernah melewati satu hari tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini perjalanan waktu itu sangat cepat. Bapak Ibu sadar nggak? Sekarang Maret cepat banget nggak? Halo, ada kehidupan? Waduh Pak, awal bulan akhir zaman lagi. Gak peduli saya akan terus khotbah tentang akhir zaman. Supaya jemaat Tiberias itu santai-santai, berjaga-jaga. Ya supaya nanti kita jadi tetangga di sorga, amin. Nanti kita naik ke sorga, saya bilang jemaat Betos mana ya, saya bilang ya. Kok gak ada di ruang Maha Kudus ya. Nanti Tuhan tanya sama saya, kamu gak ngajarin? Waduh repot Bapak Ibu. Kalau kita ditanya Tuhan kamu gak ngajarin hidup akhir zaman, waduh. Terus kamu khotbah apa? Iya kan? Nah makanya kita harus sadar begitu. Ya Bapak Ibu dan saya kita hidup di akhir zaman dan kita harus siap. Ya bagaimana cara kita siap? Perhatikan kehidupan rohani kita. Di tengah sibuk kerja masih tetap berdoa. Di tengah buka toko masih tetap berdoa. Di tengah berbisnis masih tetap berdoa. Di tengah ngurus rumah tangga, anak-anak dan sebagainya masih tetap berdoa. Hari Minggu ngomong sama keluarga, hari Minggu no activity. Kita harus cari Tuhan. Ya hari Minggu fokus cari Tuhan, kita beribadah.
Ya, bangun pagi tetap cari Tuhan, berdoa satu malam sebelum tidur berdoa, dan ajak keluarga untuk berdoa. Persiapkan kehidupan rohani dengan baik. Kalau dulu ya sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Masalahnya sekarang 2026, kita melihat 1-2 hari kemarin, rudal, bom semuanya keluar dari negara-negara yang punya nuklir. Dan itu bisa memicu perang dunia ketiga. Tapi kalau kita terus berdoa, kita sadar dan kita siap. Apapun terjadi di akhir zaman, Tuhan tetap ada di pihak kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana supaya kita kuat dan tidak goyah di akhir zaman. Belajar dari Alkitab bagaimana supaya kita kuat dan tidak goyah di akhir zaman. Keterangan yang pertama adalah tetap berpegang kepada kebenaran firman. Tetap berpegang pada kebenaran firman. Kita lihat Matius 24 ayatnya ke-35. Matius 24 ayat 35. Silakan Pak. Matius 24 ayatnya yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oke. Keterangan dari ayat ini semua bisa berubah. Tetapi firman Tuhan tetap. Disitulah dasar iman yang tidak tergoncangkan. Semua bisa berubah. Hidup tahun 90, hidup tahun 2000. Iya kan? Hidup masuk tahun 2020. Bapak Ibu sadar nggak? Setelah kehidupan, setelah COVID, kehidupan kita semua berubah. Semuanya berubah dengan sangat cepat dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu harus tahu ketika langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan itu akan tetap selalu ada, akan tetap menjadi berkat, akan tetap menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu membuat dasar iman kita tidak tergoncangkan. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab dengan orang Kristen yang tekun baca firman, di situ kualitas imannya itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Ya, kasih mereka dua-dua ini masalah. Kalau perlu masalah yang paling berat sekalipun, yang paling berat. Lihat kualitas kehidupannya, lihat kualitas imannya. Mana yang berharap, ada yang bersungut-sungut nggak? Ada yang tetap percaya nggak? Ada yang putus asa nggak? Dan sebagainya. Semuanya akan dilihat dari kualitas rohaninya. Ya, makanya minggu kemarin saya katakan orang pintar banyak. Orang cerdas banyak. Orang yang sekolah tinggi dengan kampus-kampus terbaik di Indonesia banyak. Ada yang kuliah di dalam negeri, di luar negeri. Yang cum laude banyak. Tetapi yang imannya kuat, belum tentu. Ya, karena iman yang kuat itu tidak didapatkan di bangku sekolah. Iman yang kuat itu didapatkan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan dan perenungan firman Tuhan siang dan malam. Bangku sekolah nggak pernah ngajarin kita baca Alkitab, Bapak Ibu. Berapa nilaimu? Matematika 9, bagus. Berapa nilaimu? Matematika 4, bodoh kau. Tuh lihat. Ya, sekolah hanya mengajarkan angka. Ya, di bawah 6 bodoh, di atas 7 ya lumayan lah, di atas rata-rata. Ya kan, hanya berbicara number. Bapak Ibu, anak muda lulus. Yang dilihat ijazah, yang dilihat apa? IPK-nya, hanya number. Pertanyaannya adalah apa? Apakah angka-angka itu bisa memberikan kekuatan, bisa menolong kita? Enggak, belum tentu. Ya, kita boleh masuk perusahaan dengan nilai cum laude 4,00. Tapi dalam perjalanan engkau di kantor itu difitnah, dibohong, difitnah, tiba-tiba di PHK dan sebagainya. Yang menolong apa? Bukan ijazah yang menolong kita, yaitu apa? Iman kita kuat gak menghadapi goncangan-goncangan di tempat kerja kita. Itu dia. Iman yang kuat itu bisa didapatkan kalau Bapak, Ibu dan saya belajar firman Tuhan setiap hari. Karena kualitas iman nanti akan teruji di akhir zaman ini. Orang Kristen yang abal-abal, orang Kristen yang Kristen Natal, orang Kristen yang Natal dan Paskah doang datang ke gereja, dengan orang Kristen yang konsisten tiap hari Minggu ibadah, yang konsisten tiap hari berdoa, baca firman. Di situ nanti akan kelihatan kualitas imannya, kuat atau tidak. Doa saya, Bapak Ibu dan saya, kita semuanya adalah orang yang kuat di dalam iman, amin. Ya, dan tidak pernah mundur dalam perjalanan iman. Sulit boleh, susah boleh, berat menghadapi pencobaan itu boleh. Tetapi satu yang harus kita jaga, jangan pernah kita
mundur dalam perjalanan iman kita. Walaupun mungkin harus berjalan pelan, tetapi tetap berjalan, bukan mundur, tetap berjalan ke depan sampai pada garis akhir. Bapak, Ibu, dan saya akan Tuhan lihat imanmu itu kuat dan menang dalam segala perkara. Amin. Baca firman setiap hari. Apa yang terjadi di masa sukar ini, kita nggak bisa lagi nanti mengandalkan manusia. Kalau dulu mungkin masih bisa telepon, Bapak Uda tolong kita lah. Pak Tua tolong kita lah. Opung, Oras. Opung lagi di mana? Di ladang. Boleh pinjam 100.000 Opung. Ku transfernya nanti mungkin masih bisa. Kalau sekarang nanti akhir zaman udah nggak bisa, telepon lagi. Lu gue pinjam duit 500.000. Gua aja bokeh apalagi lu pinjam lagi. Kita aja lagi susah, bos. Nggak bisa lagi. Kita nggak bisa lagi telepon orang, minta tolong orang, pinjam sana, pinjam sini. Udah nggak bisa. Akhir zaman ini masa-masa kita diseleksi oleh Tuhan. Siapa yang punya iman kuat, dia akan menang. Siapa yang imannya abal-abal, dia akan kalah. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Punya iman yang kuat, mulai latihlah dari sekarang. Masa sukar adalah ujian bagi setiap iman kita. Tetap kuat, tetap dekat sama Tuhan. Kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita mau tetap kuat dan tidak goyah di akhir zaman ini. Yang pertama adalah tetap berpegang kepada kebenaran firman. Yang kedua, supaya kita tidak goyah di akhir zaman. Tetap setia walau banyak yang murtad. Ya, tetap setia walau banyak yang murtad. Kita lihat Matius 24 ayat 12 sampai 13. Matius 24 12 sampai 13. Silakan, Pak. Matius 24 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke. Keterangan dari ayat ini, kasih bisa menjadi dingin. Tetapi Tuhan mencari orang yang tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu, dalam Alkitab tadi Matius mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, di akhir zaman karena ada masa sukar itu, akhirnya dunia memberikan pilihan-pilihan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Tetapi berapa kali saya katakan di tempat ini, sistem dunia itu berbeda dengan sistem kerajaan sorga. Kalau Bapak Ibu ikut sistem dunia, berarti Bapak Ibu sujud dan takluk kepada si jahat. Itu kan yang diajarkan waktu Yesus beres puasa 40 hari 40 malam. Iblis menawarkan kerajaan dunia, iblis menawarkan kemegahan, dan iblis minta Yesus itu sujud di hadapan dia. Ya, tapi waktu kita membaca Alkitab, Yesus tidak mau sujud di hadapan iblis. Bahkan Yesus mengatakan, iblis, enyahlah kau, ada tertulis, dan ada tertulis. Ya, berarti apa? Berarti di akhir zaman ini akan ada banyak godaan-godaan. Bapak Ibu dan saya diajarkan jalan alternatif. Karena kalau ikut Tuhan, waduh, prosesnya panjang. Tapi kalau dunia menawarkan segala yang instan, dunia bisa memberikannya. Kalau Bapak Ibu baca lagi ya Epstein File, saya masih ada baca-baca dikit Bapak Ibu ya, Jeffrey Epstein File. Bagaimana dia menjadi calo bagi orang-orang yang pingin kaya. Coba lihat Bapak Ibu, orang-orang yang pingin kaya datang ke dia, ngomong, bro, gue pingin kaya dong, bro, gue pingin kaya dong, bro, gue pingin kaya, lu pingin kaya, lu datang ke pulau gua. Dan ketika mereka datang ke pulaunya dia, apa yang dia lakukan adalah ritual minta uang sama si jahat. Ya, dan itu ada di filenya, masih ada kalau Bapak Ibu mau cek di media sosial. Dan apa yang terjadi? Mereka rela meninggalkan imannya untuk mengikuti ritual-ritual supaya mereka kaya, dan lebih kaya lagi. Makanya tadi Alkitab mengatakan di akhir zaman banyak kedurhakaan, banyak orang yang meninggalkan Yesus, banyak orang yang meninggalkan imannya. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan apa yang dunia tawarkan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan tergoda. Ya, pingin cepat kaya, pingin sukses, pingin terkenal, pingin viral dan sebagainya. Tapi akhirnya meninggalkan iman kita dan ujung-ujungnya tidak selamat. Apa yang Alkitab katakan pada hari ini? Ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada
kesudahannya akan selamat. Kejar keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, pastikan Bapak Ibu dan saya, namamu, namaku, kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang harus dipastikan. Jangan ngejar-ngejar dulu yang lain-lain. Ya, banyak orang ngejar ini dulu, ngejar kaya dulu, ngejar sukses dulu, ngejar uang banyak dulu. Tapi ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apapun namaku, apakah namaku tercatat di dalam kitab kehidupan? Kata Tuhan, namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Kita mau apa? Ya, makanya jangan pernah jual Yesus. Di akhir zaman tetap setia sama Tuhan Yesus, amin. Di akhir zaman jangan pernah ada yang tinggalkan Yesus. Karena buat apa punya dunia, tapi Bapak Ibu dan saya binasa. Kebinasaan itu adalah tempat yang paling mengerikan, kata Alkitab. Di situ banyak kertak gigi, air mata, duka cita sampai selama-lamanya. Tapi kerajaan sorga adalah tempat di mana kita akan berbahagia bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, makanya banyak orang murtad di akhir zaman ini. Bapak Ibu jangan kaget. Ya Pak, teman kantor saya Pak, tinggalkan Yesus Pak. Dia ditawarin ini, dia ambil Pak. Ya, kita hanya nonton saja. Ya Pak, teman saya Pak, tinggalkan Yesus Pak. Kenapa? Gara-gara siapa? Nenggelis. Nah itu dia. Gara-gara nenggelis. Tinggalkan Yesus. Ya. Dia tergoda, dia jual imannya. Ya Pak, saya cinta sama si Eneng. Terus ya Eneng ngajak nikah. Terus ikut caranya dia Manchester City Pak. Aku kan dulu Manchester United Pak. Cuma gara-gara nenggelis. Nenggelis, nah itu. Nenggelis, kan ada lagunya kan, nah kan ada lagunya itu. Cuma gara-gara nenggelis, ketemu di mana? Ciwidey, katanya gitu. Lagi di Ciwidey, lagi beli stroberi Pak. Kebetulan dia yang punya tokonya, menigelis pisan, katanya begitu. Aduh, hati mah Pak, udah lama jomblo Pak. Ya, cari yang Kristen gak dapat, Manchester City aja lah. Ya, berharap seharusnya dia yang bawa jiwa ya, malah dia yang ikutin nenggelis. Gimana? Ya, jangan. Ya, bahagianya paling cuma 15 tahun, 20 tahun. Tapi ya kalau sampai 20 tahun ya Bu ya, benar juga ya. Biasanya udah setahun 2 tahun nyesel, udah 2 tahun gak pernah ke gereja nih. Nah itu roh tuh pasti ngomong. Ya taruhlah 15 tahun 20 tahun sama nenggelis. Tapi ketika nanti rohnya keluar, masuk dalam kekekalan. Loh kok aku gak naik ke atas ya? Kenapa aku ke bawah? Nah disitulah kekal selama-lamanya binasa. Nih ya bahagia sama nenggelis 15 tahun lah. Taruhlah 15 tahun. Taruhlah 20 tahun. Tapi nanti dalam kebinasaan tidak bisa dihitung dengan tahun. Kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tempat kita bukan dalam kebinasaan. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya selamat. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan mau saya selamat. Ya, salam kanan kirinya. Selamat gitu. Kebetulan samping saya Pak Selamat namanya Pak. Ingat ya, udah ngomong sama diri sendiri loh, selamat. Ingat ya, udah salam kanan kirinya loh, selamat ya. Ingat nanti kita ketemu di sorga. Jangan sampai udah kiri kanan selamat. Loh kemana yang kemarin di Betos baju merah itu ya? Kemana yang baju orange ya? Kemana yang baju hitam ya? Kok nggak naik ke sorga? Pas kita lihat ke bawah, kebinasaan yang kekal. Jangan. Ingat ya, kebutuhan utama manusia itu adalah keselamatan. Uang, jabatan, ya popularitas itu ditambah-tambahkan sama Tuhan. Itu bukan yang paling utama. Kejar keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita sudah dipastikan selamat oleh Tuhan Yesus, nama Bapak Ibu dan saya tercatat dalam kitab kehidupan, semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu tetap setia. Walaupun banyak yang murtad, jangan pernah tergoda dengan apapun yang dunia tawarkan. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah tetap hidup kudus dan berjaga-jaga. Ya, tetap hidup kudus dan berjaga-jaga. 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke. Keterangan dari ayat ini, akhir zaman adalah panggilan untuk hidup makin kudus dan siap menyambut Tuhan. Ada kata-kata saya tulis siap menyambut Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah kalau kita mau menyambut Tuhan, bagaimana persiapan kita? Kalau Bapak Ibu baca ya di film dokumenter bagaimana Presiden Amerika itu kalau datang ke beberapa negara, itu 1-2 bulan sebelum Presiden Amerika datang, Secret Service itu sudah ada di negara itu. Ya, sudah mempersiapkan pendaratannya di mana. Ya, sudah mempersiapkan rute jalannya lewat mana. Rute 1, rute 2, rute 3 sudah dipersiapkan. Ya kan, ketika Presiden Amerika datang ke negara itu, kapal induknya sudah standby di lautan. Ya, kalau Amerika datang, Presiden Amerika ke Indonesia, itu kapal induk udah di Ancol, sudah standby. Udah bawa pasukan, udah bawa F-16. Ya, udah bawa tentara yang siap perang. Ya kan, udah bawa 2 helikopter presiden ke presiden. Bahkan ada yang bawa 3 mobil presiden. Karena apa? Supaya mengelabui musuh. Ada mobil presiden yang 1 dan 2 dan ketiga. Berarti apa? Persiapannya itu luar biasa. Nah, kalau Presiden Amerika saja datang, negara yang mau didatangi persiapannya matang sekali. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Bagaimana kita menyambut Dia? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir di tengah lagi istirahat, duduk termenung, memikirkan kehidupan, memikirkan Tuhan dan sebagainya. Pernah nggak di dalam hati muncul, kalau Tuhan Yesus datang, aku bagaimana ya? Ya, seharusnya jemaat Tiberias harus sudah memikirkan itu di akhir zaman ini. Ya, jangan nggak peduli. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Yesus datang itu seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Ya, yang sebagai pencuri bagi yang tidak berjaga-jaga, tetapi sebagai mempelai itu seperti 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan diri dengan baik. Nah, salah satu persiapan yang nggak bisa ditawar-tawar menyambut Yesus itu adalah hidup di dalam kekudusan. No excuse, nggak boleh ditawar. Karena apa? Karena kita menyambut Allah yang kudus. Masa Allah kita kudus, kita nggak kudus? Masa Allah kita kudus, kita berlimpangan dengan dosa? Jadi 2000 tahun yang lalu Yesus ngapain dong di atas kayu salib? Kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Dia sudah membersihkan hidup kita dengan darahnya. Dulu hidup kita merah seperti kirmisi, penuh dengan kenajisan. Tapi oleh darah Yesus Bapak Ibu dan saya dikuduskan kembali oleh Dia. Ya, jadi kalau Yesus datang, persiapkan diri dengan baik. Iya kan, aduh Tuhan Yesus mau datang nih. Tanggalnya kapan tuh siapa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kayak tahun lalu muncul tuh berita tuh yang bulan apa tuh, Oktober atau November, pengangkatan rapture. Wah, pendeta Afrika itu sampai viral di TikTok Bapak Ibu. Ya, saya sampai bacanya, Oktober nih, udah mau November nih. Dia bilang lagi tanggalnya, kalau nggak salah 15 atau 20 atau 30 lah. Saya kan pernah kasih tahu sama jemaat kan, hati-hati nih ada isu begini. Ayo berjaga-jaga. Ya kalau benar puji Tuhan, kalau enggak ya udah tetap berjaga-jaga. Akhirnya sampailah tanggal itu. Jemaat WA, Pak Alek ada di mana ya? Saya bilang saya lagi antar anak sekolah. Oh belum pengangkatan ya Pak, katanya begitu. Saya bilang gila juga. Ini orang bercanda atau serius ya? Saya bilang saya lagi di kota wisata, dia lagi ngantar anak di Penabur. Oh disangka saya Bapak udah terangkat ke sorga, ya belum lah. Kan isunya kan tanggal segini Pak, ya kita lihat aja. Mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam, kan ini baru pagi saya bilang gitu. Ya saya juga nggak tahu, berjaga-jaga aja. Sampai sekarang belum ada tuh. Tapi kan sampai sekarang belum ada bukan berarti nggak bakal terjadi. Itu pasti bakal terjadi kedatangan Yesus kedua kali. Makanya bagaimana menjaganya? Hiduplah di dalam kekudusan. Ya, Petrus adalah murid Yesus yang militan. Dan dia pernah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu tahu kan dosanya apa? Nyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia bertobat. Dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dan dia tulis dalam surat Petrus ini, kuduslah kamu
sebab aku kudus. Berarti orang yang berdosa sekalipun yang menyangkal Yesus 3 kali, dia bisa hidup kudus. Kalau Petrus bisa mengajarkan hidup kudus, Bapak Ibu dan saya juga, kita pasti bisa hidup kudus. Amin. Sama-sama katakan sama saya, aku hidup kudus. Sama-sama katakan sama tetangga kita samping kiri kanan, hidup kudus. Puji Tuhan. Saya percaya ketika firman ini ditabur, tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya kata kekudusan itu akan selalu masuk dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Kemanapun melangkah di tahun 2026 ini. Jangan pernah kembali ke masa lalu. Ya, kejarlah kekudusan. Sambutlah Yesus dengan kekudusan. Ketika kita datang dengan kekudusannya Allah, pintu sorga akan terbuka untuk Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir. Yuk pemain musik boleh siap-siap. Kesimpulan terakhir, jangan goyah di hari-hari terakhir. Pegang firman, tetap setia dan hiduplah kudus sampai Tuhan datang. Selamat sore Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, dia Yesus. Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia cinta daku, dia cinta daku, dan pulihkan hidupku, dan pulihku. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya, ku selamat. Katakan
Haleluya. Ketika kami menyanyikan lagu Sambutlah Yesus, seperti kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami sadar sebagai manusia kami tidak mampu, kami sering lalai. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk tetap setia dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil persembahan dijalankan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Lihat kebaikannya, lihat kesetiaan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau terus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dia selalu baik buat setiap. Mari bersyukur bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tulus menerima, Kau tulus menerima, sebagaimana kami ada Tuhan. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan
Yesusku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk terima yang terbaik kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Terima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus sore hari. Tubuhmu dan darahmu. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus. Siapkan hati kita sama-sama jemaat Tuhan. Sore hari yang baik ini terima sentuh darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap haleluya. Satu kesaksian, ada jemaat di Bidek tadi. Di Bidek itu di BSD Bapak Ibu ya, samping teras kota. Saya tadi ada di sana jam 10.30. Ketika altar call ada satu bapak altar call maju ke depan minta doain. Dia sudah 9 tahun setelah pensiun, 9 tahun nganggur. Ya tadi setelah pensiun 9 tahun gak ada kerjaan. Udah ya di rumah aja. Tapi dia berdoa pengen dapat kerja, masih mampu lah. Setelah 9 tahun, minggu kemarin dia ditelepon mantan bosnya dari Batam. Bosnya ini punya properti banyak, jadi dia mau lu deh yang pegang apartemen gue deh. Ya lu yang pegang aset gue deh, jadi dia yang ngurus. Ya jadi mantan bosnya telepon dia setelah dia berdoa 9 tahun, bayangin. Dia gak pernah kepikiran itu orang. Makanya Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan siapkan. Ya makanya dia bilang, Pak, aduh saya setia Pak di Tiberias Pak, minyak anggur Pak. Saya setiap hari perjamuan berseru. Walaupun memang gak sebentar ya Pak, 9 tahun. Bayangin, udah 9 tahun nganggur Bapak Ibu, bisa dapat kerja loh. Mantan bosnya telepon lagi. Makanya dia minggu-minggu ini udah persiapan ke Batam. Dia bilang, puji Tuhan Pak ke Batam. Kenapa? Tiberias kan ada di Batam Pak. Saya puji Tuhan masih bisa ibadah. Ya makanya jangan putus asa ya. Masa sukar ada masa sukar. Tapi kalau Tuhan sudah kasih pertolongan, gak ada yang bisa tutup ya berkat-berkat kita. Amin ya. Oke, yuk kita angkat roti. Kita angkat roti. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi. Menolak terkapar di rumah sakit. Menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar. Di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya setiap penyakitku sembuh.
kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak juga keguguran, kami tolak mandul. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku sehat sempurna. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Ayo berdoa, ya katakan setiap janjimu kepada Tuhan, setia ya sama Tuhan Yesus. Minta kekuatan untuk bisa hidup kudus, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Percaya di akhir zaman ini apa yang kita kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan. Ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya di akhir zaman ini Tuhan akan memproteksi kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Berkati Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Bestos diberkati Tuhan. Berkati juga koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Juga berkati dalam pekerjaan usaha Pak David, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bisnis diberkati, usaha diberkati, pekerjaan diberkati Tuhan. Berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Parihaji. Tuhan berkati Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo diberkati Tuhan dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Seluruh jemaat Tiberias Betos maupun yang live streaming Tuhan berkati. Kemanapun kita melangkah dijaga malaikat. Dan teruslah berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Persiapkan hidup kita dengan baik. Jaga terus kekudusan kita. Supaya nanti Bapak Ibu dan saya, kita akan berkumpul di bumi. Berkumpul di kerajaan sorga. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta